Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi berdasarkan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang memutuskan dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Apakah berada pada posisinya atau memang diri kamu berada di dalam situasi yang begitu kacau. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Apakah berada pada tempatnya atau memang di luar dari posisinya, guys. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Knight of Wands. Sekali lagi guys, muncul kartu Knight of Wands, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap energi yang kamu miliki, baik secara perasaan, baik secara pemikiran, ataupun secara sisi batin. Untuk saat ini ada dua arti kemunculan kartu ini. Arti pertama, apakah diri kamu untuk saat ini sedang menjalin suatu hubungan komunikasi terhadap orang lain, atau memang ada satu energi yang berhadapan terhadap diri kamu, di mana satu energi tersebut memberikan diri kamu suatu rasa pertengkaran, memberikan rasa kesakitan, memberikan rasa kepahitan. Kalau saya menarik dari sisi satu energi yang telah memperlakukan diri kamu ataupun yang memberikan diri kamu suatu pertengkaran, saya cukup menyarankan terhadap diri kamu, seharusnya diri kamu bisa mengubah keadaan kamu. Seharusnya diri kamu bisa menghindari situasi tersebut. Kamu sudah menyadari bahwasannya satu energi tersebut
tidak baik terhadap diri kamu, tetapi kenapa diri kamu masih saja bertahan terhadap diri dia? Kalau saya melihat dari sisi hubungan LDR kamu dan masih menarik dari satu energi yang saya katakan tadi hanya untuk membuat diri kamu berada di dalam situasi pertengkaran, saya melihat situasi perasaan kamu ketika menjalankan suatu hubungan LDR, situasi perasaan kamu amburadurkah atau memang merasa tersakiti? Dimana ketika diri kamu merasa tersakiti, sebenarnya diri kamu itu hanya satu yang kamu minta, berupa ikatan yang sangat jelas, di mana ikatan itu bisa membuktikan terhadap orang lain bahwasannya hubungan LDR itu bukan sekedar hubungan komunikasi, melainkan hubungan yang bisa dibawa ke jenjang serius. Sebenarnya memang diri kamu mengharapkan hal tersebut, akan tetapi ketika diri kamu mengharapkan hal tersebut, pasangan kamu seakan-akan saya melihat di sini hanya untuk memberikan diri kamu suatu tarik ulurkah, atau memang diri kamu dijadikan sebagai ajas manfaat, di mana ajas manfaat itu karena memang antara diri kamu dengan pasangan kamu menjalankan situasinya hanya sekedar komunikasi. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan di belakang kamu, begitu juga dengan pasangan kamu, dia tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Hubungan yang hanya sekedar dijalankan dengan komunikasi itu bagi saya sekedar numpang lewat saja, guys. Kenapa saya mengatakan itu hanya sekedar numpang lewat? Karena memang sebelum ada suatu ikatan yang sangat jelas, itu belum real dan itu belum nyata. Kalau saya menarik dari sisi perasaan kamu ketika diri kamu menjalankan situasi hubungan rumah tangga, yang dimana satu energi tersebut berdampingan terhadap diri kamu, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini masih ada kaitannya dan masih ada hubungannya. Saya melihat hubungan rumah tangga kamu itu suatu hubungan yang dimana kamu melaluinya dengan penuh kata perjuangan, dengan penuh kata pengorbanan, dengan penuh kata kasih sayang. Semuanya kamu lakukan, semuanya kamu berikan. Akan tetapi ketika diri kamu memberikan semuanya, justru diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar terpojokkan. Terpojokkan, bukan karena memang ulah kamu, bukan karena memang perbuatan kamu, atau memang energi yang berada di samping kamu. Akan tetapi ada kesalahan yang dibuat dan ada kesalahan yang sengaja untuk diperbuat di sini, guys. Kalau saya menarik dari sisi single parent kamu dengan kemunculan kartu Knight of Wands, ada dua arti. Apakah mungkin untuk saat ini ada situasi yang membuat diri kamu merasa menghadapi suatu permasalahan, atau memang diri kamu untuk saat ini sedang menerima suatu rasa tanggung jawab, di mana permasalahan ataupun rasa tanggung jawab itu karena memang masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Energi di masa lalu kamu ini berusaha untuk memberikan diri kamu di dalam posisi yang benar-benar tidak nyaman ataupun berada di dalam situasi kekacauan. Sekalipun diri kamu untuk bergerak mendapatkan suatu kemajuan ataupun untuk move on dari kondisi tersebut. Saya melihat energi di masa lalu kamu ini berusaha untuk memberikan suatu komunikasi, akan tetapi kamu tidak meresponnya.
Karena memang untuk saat ini kamu tidak mau fokus lagi terhadap diri dia, melainkan diri kamu ingin fokus untuk memperbaiki kesalahan atau penyesalan yang pernah kamu terima. Kalau saya menarik dari sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya hanya sekedar menyarankan satu hal, di mana saran saya itu kamu harus bisa mengubah sisi pemikiran kamu, yang dimana ketika diri kamu mengubah sisi pemikiran kamu, agar diri kamu jangan dimanfaatkan terhadap rekan pekerjaan kamu. Karena ketika diri kamu menunjukkan apa yang kamu miliki, apa yang kamu ketahui, di situ nanti titiknya diri kamu akan dimanfaatkan. Kamu ubah pola pemikiran kamu. Kalau saya menarik dari sisi keuangan kamu dengan kemunculan kartu Knight of Wands, mungkin untuk saat ini ada sesuatu hal yang telah kamu terima. Apakah hal tersebut berupa manipulatif atau memang berupa kesandiwaraan, yang dimana ketika diri kamu menerima suatu kemanipulatifan, kondisi keuangan kamu pun ikut mengarah terhadap hal tersebut. Dengan kata lain, keuangan kamu berada di dalam ketidaknyamanan. Kenapa saya mengatakan beberapa hal yang tadi, guys? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini, seseorang yang harus bisa mengubah bagaimana situasi yang pernah dia terima menjadi suatu kestabilan. Dia hanya memerlukan suatu tindakan. Kenapa saya mengatakan kata dia? Kata dia ini saya lemparkan terhadap diri kamu agar diri kamu bisa bergerak, agar bisa mengubah situasi yang pernah kamu terima, guys. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Page of Wands. Muncul kartu Page of Wands. Di mana kartu yang saya pegang ini bisa kamu lihat sendiri, seseorang yang memegang satu koin, di mana ketika seseorang ini memegang satu koin, dia penuh perencanaan, dia penuh dengan ide-ide baru, dia penuh dengan perhitungan. Dengan kata lain, seseorang ini ingin bergerak maju, ingin memulai suatu kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru itu suatu proses untuk mencapai kemajuan. Dia tidak mau lagi mengingat bagaimana kehidupan yang pernah dia terima. Dia tidak mau tahu lagi bagaimana situasi yang pernah dia jalankan. Saya menggunakan kata dia itu untuk diri kamu. Ayo mulai untuk bergerak maju, guys. Kalau memang ada satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu, yang dimana satu energi tersebut bertujuan terhadap diri kamu untuk menerima suatu pertengkaran, perdebatan, ataupun perselisihan, baik dari sisi perasaan, baik dari sisi pekerjaan, ataupun dari sisi bisnis dan usaha yang kamu jalankan, ubah situasi tersebut, guys, agar diri kamu bisa mendapatkan satu koin yang dipegang oleh seseorang ini. Sebenarnya diri kamu itu penuh dengan ide-ide baru, penuh dengan situasi keberuntungan, penuh dengan kestabilan, penuh dengan kebahagiaan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat kamu terima karena memang posisinya diri kamu
masih dikelilingi oleh energi-energi yang bersifat negatif. Saya cuma menyarankan, ayo keluar dari situasi tersebut. Ini kedua kartu tersebut, guys. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Empress. The Empress. Dimana kemunculan kartu The Empress ini pun ada dua arti terhadap energi yang kamu miliki. Arti pertama, apakah untuk saat ini yang kamu pikirkan untuk menenangkan perasaan kamu, atau memang untuk saat ini yang sedang kamu pikirkan ingin memberikan suatu perlawanan. Ketika diri saya menarik dari kata ketenangan, ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan, ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan di sini. Dimana ketika diri kamu menenangkan sisi pemikiran kamu ataupun menenangkan sisi perasaan kamu, saya melihat itu semua berasal dari situasi satu energi. Itu semua berasal dari satu energi yang membuat diri kamu menerima suatu kekacauan, sehingga diri kamu ingin tenang dulu. Dengan ketenangan yang ingin kamu lakukan, seakan-akan diri kamu sudah tidak mau tahu lagi apa yang akan terjadi dan apa yang akan saya terima. Setidaknya diri saya harus tenang dulu. Saya tidak mau tahu apakah ada seseorang yang ingin menghampiri saya, atau memang kehidupan saya ini diberikan oleh jawaban oleh Sang Pencipta, atau bagaimana. Saya sudah tidak mau tahu lagi. Yang saya mau sekarang, semuanya bisa berubah. Itu yang mau saya. Itu yang kamu pikirkan, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Devil. Muncul kartu The Devil, dimana kemunculan kartu The Devil ini mengisyaratkan terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, seakan-akan masih ada satu hal yang sedang kamu perjuangkan di sini. Dimana ketika diri kamu memperjuangkan satu hal ini, membuat diri kamu berpikiran, apakah diri saya sanggup atau memang diri saya ini tidak sanggup. Masih ada satu perjuangan yang ingin kamu perjuangkan di sini, guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya dengan kemunculan kedua kartu ini, mungkin ada satu energi yang berada di samping kamu, di mana satu energi itu lebih berkuasa atau memang dominan untuk mengatur diri kamu. Ada satu energi di sini yang lebih dominan untuk mengatur diri kamu, sehingga diri kamu tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu untuk saat ini kamu harus berbuat apa. Apakah mungkin satu energi ini berasal dari hubungan rumah tangga kamu, atau memang berasal dari hubungan LDR kamu, atau memang berasal dari sisi pekerjaan kamu, atau memang berasal dari ruang circle kamu. Luar biasa satu energi yang dominan mengatur diri kamu di sini. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya dengan kemunculan kedua kartu ini, seakan-akan ada beberapa hal
bukan cuma satu hal yang saya katakan tadi guys, tetapi lebih dari satu hal, di mana hal tersebut menuntut diri kamu agar memberikannya secara sempurna. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kedua kartu ini, yang dimana kemunculan kartu The Empress tadi saya mengatakan diri kamu ingin menenangkan sisi pemikiran kamu ataupun perasaan kamu ataupun sisi batin kamu, karena memang ada situasi yang benar-benar untuk saat ini tidak menyenangkan, tidak dalam posisi yang stabil, tidak dalam posisi yang bahagia. Di sisi lain, kemunculan kartu The Devil ini apabila saya kaitkan kembali dengan kartu The Empress, saya melihat ada penyakit yang sedang kamu rasakankah di sini secara fisik, atau memang untuk saat ini diri kamu sedang drop, atau memang untuk saat ini diri kamu sedang sakit. Ini yang saya lihat guys, menurut kartu yang saya pegang ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Lovers. Wow. Tarik napas dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, dimana kemunculan kartu The Lovers ini saat berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak Aquarius, Gemini, dengan Libra. Akan tetapi saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan The Lovers. Wow, luar biasa. Situasi yang membuat diri kamu ingin menenangkan karena memang ulah dari pihak ketiga. Ulah pihak ketiga inilah yang telah mengambil kebahagiaan kamu. Ulah pihak ketiga inilah yang telah membuat kondisi diri kamu benar-benar tidak nyaman. Ulah pihak ketiga inilah yang membuat pemikiran kamu, baik secara fisik, saya melihat sedang drop. Kamu terus-menerus memikirkan ulah pihak ketiga ini, seakan-akan ulah pihak ketiga ini tidak bisa pernah kamu hilangkan. Merasa tersakiti dan merasa ingin menjerit dan ingin memberikan suatu perlawanan terhadap pihak ketiga ini. Di sisi lain, bisa saja untuk saat ini apabila saya memutarbalikkan perkataan saya, mungkin bisa saja posisinya diri kamu berada di dalam posisi pihak ketiga. Ini dia guys. Ketiga kartu yang saya pegang ini benar-benar sudah cukup jelas menggambarkan situasi kamu. Pihak ketiga inilah yang menjadi alasan terbesar terhadap diri saya. Kenapa saya tidak pernah senang melihat pihak ketiga. Sekalipun ada alasan kenapa pasangan kamu pergi, saya tetap tidak setuju, karena pihak ketiga ini racun. Apa yang pernah kamu rasakan, pernah saya rasakan. Apa yang pernah kamu terima, pernah saya terima. Saya bukan mau menjelekkan bagaimana status pihak ketiga, tidak. Sekalipun alasan manusia yang pernah meninggalkan diri kamu ada suatu ketidakcocokan, ataupun tidak nyaman terhadap diri kamu, ataupun tidak stabil, ataupun tidak bahagia, yang namanya suatu ikatan pernikahan dan sudah memberikan suatu hasil berupa anak, berpisah
karena alasan yang tidak masuk akal, tidak bahagia, itu bagi saya omong kosong. Ini dia guys, pihak ketiga yang benar-benar luar biasa menyakiti diri kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu berunsurkan air yang berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata unsur air. Untuk ke depan kemunculan kartu yang saya pegang ini akan ada satu energi yang merasa sensitif atau akan ada merasa emosi untuk ke depannya. Saya tidak tahu apakah diri kamu atau memang dari pihak ketiga atau memang berada di dalam circle kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Three of Wands. Di mana kemunculan kartu Three of Wands ini pun berbicara terhadap satu energi yang saya katakan tadi, merasa sensitif dan merasa emosional. Dia akan mencoba untuk melupakan dan dia akan mencoba untuk pergi dari situasi tersebut, karena memang ketika diri dia pergi dari situasi tersebut ada suatu perencanaan yang saya lihat, di mana perencanaan tersebut akan memberikan diri dia suatu keberuntungan yang luar biasa. Ini akan terjadi untuk kedepannya. Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul kartu Six of Coin. Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Apabila energi kamu saya letakkan di tengah-tengah, mungkin untuk kedepannya akan ada situasi yang akan membuat diri kamu mempertimbangkan satu hal, dimana ketika diri kamu mempertimbangkan satu hal ini, apakah energi di masa lalu kamu akan datang terhadap diri kamu untuk meminta suatu bantuan, atau memang diri kamu untuk kedepannya mempertimbangkan apa yang ingin kamu rencanakan. Akan ada satu pemikiran kamu untuk mempertimbangkan segala hal yang akan kamu lakukan untuk kedepannya. Ini dia guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simple. Kartu Three of Wands dengan kartu The Lovers. Ulah pihak ketiga yang membuat diri kamu untuk mengubah dan bergerak maju, dan kamu pun akan memulai suatu kehidupan yang baru, di mana kehidupan itu akan memberikan diri kamu suatu keberuntungan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.